Kita pantau bagaimana jalannya persidangan. Saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di sana. Halo, selamat sore Arief. Diinformasikan ada 11 saksi yang dihadirkan. Apa saja yang akan digali dan mungkin saja Anda sudah mendapatkan informasi terkait apa saja yang digali oleh hakim terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan ini. Ya, selamat sore Iqbal. Sampai dengan sore hari ini, sidang lanjutan korupsi penyedia infrastruktur menara BTS 4G Kominfo masih terus berlangsung. Dan 3 terdakwa itu dihadirkan, yaitu mantan Menkominfo Johnny G. Plate, lalu mantan Dirut Bakti Anang Ahmad Latif, serta tenaga ahli Human Development UI Yohan Suryanto. Ini tiga-tiganya hadir. Dan memang untuk agenda pada hari ini dari Majelis Hakim itu meminta agar jaksa penuntut umum menghadirkan kembali 7 saksi yang sebetulnya sudah dihadirkan pada hari Selasa lalu. Dan 7 saksi yang diminta untuk hadir kembali pada hari ini yaitu yang pertama adalah Kadif Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumber Daya Administrasi Bakti atau Ketua Pokja Gumala Warman. Lalu yang kedua adalah Kadif Hukum Bakti atau Wakil Ketua Pokja Darien Aldiano. Yang ketiga itu adalah anggota Pokja Seni Sri Damayanti. Yang keempat tenaga ahli radio PT Paradita Infra Nusantara Afrinson Budi Hotman Simarmata. Yang kelima adalah tenaga ahli Project Manager Unit Bakti Mariulis. Yang keenam adalah Project Director Konsultan Office Gandhi Tungkot Hasudungan Situmorang. Dan yang ketujuh adalah tenaga ahli transmisi Robi Doni Prahmono. Sementara 3 saksi baru yang dihadirkan pada hari ini oleh JPU adalah saksi Asenar, ini dia adalah pihak konsultan. Lalu adalah Jamal, dia juga adalah konsultan. Dan yang ketiga adalah Anggi Adelia Hutarin Hutagalun, ini adalah Direktur PT Anggana Cata Rakyana, ini juga adalah konsultan yang terlibat di Bakti Kominfo. Dan sebelumnya pada sidang yang lalu itu Ketua Majelis Hakim Fahrizal Henry itu mengungkap adanya percakapan via WhatsApp antara Kepala Divisi Lasmil Bakti yaitu Muhammad Feryandi Mirza dengan tenaga ahli PMU yaitu Mariulis. Nah, pada persidangan pekan lalu itu dari pihak Majelis Hakim menganggap dari keterangan antara saksi Feryandi Mirza itu belum diungkap sepenuhnya apa istilah keep silent yang terungkap antara WhatsApp percakapan antara Feryandi Mirza dengan Mariulis. Dan pada sidang pada hari ini itu dari pihak Majelis Hakim ingin mendalami maksud dari chat percakapan antara Feryandi Mirza dan juga Mariulis terkait keep silent. Dan tadi siang sampai dengan sore hari ini keterangan dari Feryandi Mirza dan juga Mariulis itu terungkap di persidangan pada hari ini. Dan dalam keterangannya Feryandi Mirza mengungkapkan bahwa chat keep silent itu maksudnya adalah agar tenaga ahli PMU Mariulis ini tidak bilang siapa-siapa jika ia ditugaskan sebagai tenaga teknis bantuan terhadap proyek Bakti Kominfo. Karena memang sebelumnya itu sebetulnya sudah ada 14 tenaga ahli yang disediakan dalam proyek Bakti Kominfo ini. Dan Mariulis ini adalah tenaga ahli teknis dadakan atau tenaga teknis bayangan yang disiapkan oleh Feryandi Mirza atas arahan terdakwa mantan Dirut Bakti Kominfo itu Anang Ahmad Latif. Dan Feryandi Mirza menjelaskan bahwa ia meminta kepada Mariulis dan juga Robi satu lagi tenaga teknis bayangan agar mereka tidak mengungkap atau membuka komunikasi atau mengungkapkan peran mereka terhadap 14 tenaga teknis lainnya yang memang resmi sebagai project management unit. Dan tadi juga dalam keterangannya Feryandi Mirza mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari terdakwa Anang Ahmad Latif bahwa kedua saksi yaitu Marius dan juga Robi ini ditugaskan untuk mengawal tenaga teknis yang bekerja yaitu 14 tenaga teknis yang resmi. Dan tadi dari Ketua Majelis Hakim Fahrizal Henry itu lalu menduga bahwa sebetulnya Mariulis dan juga Robi ini mempunyai peran lain yaitu untuk mengawal kemenangan dari 2 perusahaan untuk pemenang tender yaitu PT Huawei dan juga ZTE. Namun ketika Majelis Hakim ini mendesak kepada Feryandi Mirza berkelit bahwa keputusan pemenangan tender itu sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Divisi Blackmail Bakti Kominfo. Karena penetapan dari pemenang tender itu sudah mulai dilakukan prosesnya dari tanggal 10 sampai dengan 11 September. Sementara Feryandi Mirza berkelit bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kepala Divisi Blackmail itu pada tanggal 28 September. Dan ini kemudian yang dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Fahrizal Henry. Dan Fahrizal Henry kemudian menegaskan bahwa ternyata memang betul 2 perusahaan yang menjadi pemenang tender itu adalah PT Huawei dan juga ZTE.
ZTE. Dan meskipun Feryani Mirza berkelit, namun majelis hakim menduga kuat bahwa peran dari Mariulis dan juga Robi ini adalah untuk mengawal agar PT Huawei dan juga ZTE menjadi pemenang tender dalam penyediaan salah satu proyek infrastruktur menara BTS, dan terbukti akhirnya memang PT ZTE dan juga Huawei ini menjadi pemenang tender. Dan ini sidang masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini karena memang masih dikonfrontir dengan saksi-saksi lainnya. Dan seperti diketahui bahwa untuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini sudah terbukti atau terungkap di persidangan dia menerima suap sebesar 18 miliar rupiah. Dan kita masih menunggu apalagi kesaksian-kesaksian yang menarik dalam persidangan pada hari ini karena hingga sore hari ini masih berlangsung, jadi kita masih menunggu. Iqbal. Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Gedung Tipikor, Jakarta.